wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisnini Rohayati dengan NIM D1B018088. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang aliran-aliran filsafat pendidikan. Yang pertama itu ada aliran filsafat esensial. Apa sih esensial itu? Esensial secara etimologi berasal dari bahasa Inggris, yaitu esensial yang artinya inti atau pokok dari sesuatu, dan isme yang berarti aliran, mazhab atau paham. Menurut Bremer, esensialisme adalah aliran yang lahir dari perkawinan antara dua aliran dalam filsafat, yaitu idealisme dan realisme. Esensialisme adalah pendidikan yang didasarkan kepada nilai-nilai kebudayaan yang telah ada sejak peradaban umat manusia. Gerakan ini muncul pada awal tahun 1930 dengan beberapa orang pelopornya seperti William C. Bagley, Thomas Brigger, Frederick Brecht, dan Isaac L. Kendall. Pendidikan dalam perspektif esensialisme ada 4. Yang pertama gerakan back to basic, yang kedua tujuan pendidikan, yang ketiga kurikulum, dan yang keempat peranan guru dan sekolah. Selain itu, terdapat prinsip-prinsip filosofis aliran filsafat esensialisme. Yang pertama, hakikat manusia, yang kedua, hakikat realistis, yang ketiga, hakikat pengetahuan, dan yang keempat, yaitu hakikat nilai atau aksiologi. Yang kedua, ada aliran filsafat perennialisme. Perennialisme berasal dari kata perennial yang berarti abadi atau kekal atau bersifat lestari. Perennialisme muncul atau berkembang sebagai reaksi atau solusi yang diajukan atas terjadinya suatu keadaan yang mereka sebut sebagai krisis kebudayaan dalam masyarakat modern. Perennialisme merupakan suatu aliran dalam pendidikan yang lahir pada abad ke-20. Menurut perennialisme, ilmu pengetahuan merupakan filsafat yang tertinggi karena dengan ilmu pengetahuanlah seseorang dapat berpikir secara induktif. Jadi, dengan berpikir, maka kebenaran itu akan dapat dihasilkan. Terdapat beberapa tokoh dalam aliran perennialisme. Yang pertama yaitu Plato. Dalam pandangan Plato, manusia tidak menciptakan kebenaran, pengetahuan, dan nilai moral, melainkan bagaimana menentukan semua itu dengan menggunakan akal dan rasio. Semuanya itu dapat ditemukan kembali oleh manusia. Yang kedua yaitu Aristoteles. Aristoteles mengambil cara berpikir rasional, empiris, realitas. Menurutnya, manusia adalah makhluk materi dan rohani sekaligus. Sebagai materi, ia menyadari bahwa manusia dalam hidupnya dalam kondisi alam materi dan sosial. Terdapat konsep dasar aliran perennialisme ini, yaitu belajar menurut perennialisme adalah latihan mental dan disiplin jiwa. Menurut ahli perennialisme, ciri-ciri asas semula jadi manusia berbentuk sejagat dan tidak berubah-ubah. Antara ciri-ciri tersebut ialah rationality dan amat penting disemai dalam diri setiap orang. Yang ketiga yaitu aliran filsafat progresivisme. Progresivisme berasal dari kata progresif yang berarti bergerak maju. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, progresif diartikan sebagai suatu ke arah kemajuan atau berhaluan ke arah sekarang yang bertingkat tinggi atau naik. Dengan demikian, progresif dimaknai sebagai sesuatu gerakan perubahan menuju perbaikan. Progresivisme lebih memusatkan pendidikan pada anak, bukan pada guru atau bidang muatan lainnya. Implementasi pada progresivisme ada 6. Yang pertama, kebebasan atau kegiatan yang memunculkan inisiatif, kreativitas, dan lain-lain. Yang kedua, minat anak dirangsang melalui kontak dunia nyata. Yang ketiga, pembimbing, pengajar hanya sebagai pengendali penelitian, bukan sekedar melatih atau memberi tugas. Yang keempat, prestasi, diukur dari segi mental, fisik, dan segi sosialnya. Kerjasama. Yang terakhir yaitu motivatif. Menurut ahli Gatek 1974, progresivisme modern menekankan pada konsep progres yang menyatakan bahwa manusia memiliki kemampuan untuk mengembangkan dan menyempurnakan. Progresif memiliki dua segi yang terdapat dalam pendidikan. Yang pertama psikologis dan yang kedua adalah sosiologis.
Progresif juga memiliki beberapa prinsip, yaitu yang pertama, pendidikan berawal dan berakhir pada anak. Yang kedua, subjek didik anak. Yang ketiga, peran guru hanya sebagai fasilitator. Yang keempat, sekolah harus kooperatif. Dan yang kelima adalah aktivitas terfokus pada pemecahan masalah. Tujuan pendidikan progresif ini adalah untuk memberikan pengalaman empiris kepada peserta didik untuk membentuk pribadi yang selalu belajar. Yang keempat yaitu aliran filsafat konstruktivisme. Konstruktivisme adalah suatu filsafat pengetahuan yang memiliki anggapan bahwa pengetahuan adalah hasil dari konstruksi atau bentukan manusia itu sendiri. Menurut paham konstruktivisme, pengetahuan tidak dapat ditransfer begitu saja dari seseorang kepada yang lainnya, tetapi harus diinterpretasikan sendiri oleh tiap-tiap orang. Berkenaan dengan asal-usul konstruktivisme, menurut von Glaserteg 1988 dalam Paul Suparno 2008, pengertian konstruktif kognitif muncul pada abad ini dalam tulisan Mark Baldwin yang secara luas diperdalam dan disebarkan oleh Jean Piaget. Namun, sebenarnya gagasan pokok konstruktivisme sudah dimulai oleh Giambattista Vico, epistemologi dari Italia. Dialah cikal bakal munculnya konstruktivisme. Selain itu, terdapat prinsip-prinsip konstruktivisme telah banyak digunakan dalam pendidikan sains dan matematika. Namun demikian, sekarang prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan ke dalam semua mata pelajaran, yaitu prinsip-prinsip yang diambil dari konstruktif adalah pengetahuan dibangun oleh peserta didik secara aktif. Yang kedua, tekanan dalam proses belajar terletak pada peserta didik. Yang ketiga, mengajar adalah membantu peserta didik belajar. Yang keempat, tekanan dalam proses belajar lebih pada proses bukan hasil. Yang kelima yaitu kurikulum menekankan partisipasi peserta didik. Yang terakhir adalah guru, yaitu sebagai fasilitator. Nah teman-teman, itu tadi video tentang aliran-aliran filsafat pendidikan. Semoga video ini dapat bermanfaat dan mudah dipahami. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.